Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu kelahiran Pancasila. Pak, saya penasaran bagaimana sebenarnya proses kelahiran Pancasila itu terjadi. Apakah ini muncul begitu saja atau ada cerita di baliknya? Pertanyaan yang bagus, Sandi. Mari kita bahas. Awal mula kelahiran Pancasila berkaitan erat dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tahun 1945 ketika Jepang mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Oh, berarti situasi saat itu sedang kacau ya, Pak? Betul, di tengah situasi tersebut, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oh iya, saya pernah dengar tentang BPUPKI. Lalu apa hubungannya dengan Pancasila, Pak? BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, termasuk dasar negara. Dalam sidang pertama BPUPKI yang diadakan pada 29 Mei 1945 dibahas mengenai apa yang akan menjadi dasar negara Indonesia. Siapa yang pertama kali mengusulkan Pancasila, Pak? Sosok utama yang mengusulkan konsep Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, ia menyampaikan pidatonya yang bersejarah, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu inarto sakati enduri. Angkia engkar jolong rayan das jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lepas angin. Hancur lor kena persatuan. Rakyat Indonesia. Wah, pasti pidatonya sangat berpengaruh ya, Pak? Iya, Andi. Soekarno menyampaikan 5 sila yang menjadi dasar negara. Awalnya, ia mengusulkan istilah Pancadharma, namun kemudian diubah menjadi Pancasila agar lebih mudah diterima oleh semua kalangan masyarakat. Apa saja 5 sila itu, Pak? 5 sila yang diusulkan adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pak, setelah sidang itu, apakah Pancasila langsung disetujui? Tidak langsung, Andi. Ada beberapa perdebatan dan diskusi lanjutan mengenai bentuk final dari Pancasila, khususnya terkait sila pertama. Setelah melalui proses panjang, Pancasila akhirnya ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, ternyata kelahiran Pancasila penuh dengan perjuangan dan diskusi yang panjang ya, Pak? Benar sekali, Andi. Kita harus menghargai perjuangan para pendiri bangsa ini. Pancasila bukan sekedar 5 sila, tapi hasil dari proses panjang dan pemikiran mendalam tentang bagaimana negara kita harus berdiri. Terima kasih, Pak, sudah menjelaskan. Saya jadi lebih paham sekarang tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sama-sama, Andi.
Jangan lupa untuk selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Oh iya, Pak, selain BPUPKI ada juga PPKI ya? Itu dibentuk untuk apa sih? Ya benar, jadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk sebagai kelanjutan dari BPUPKI. Kalau BPUPKI tugasnya merumuskan dasar negara dan menyusun rancangan undang-undang dasar. Nah, PPKI ini bertugas untuk mempersiapkan dan mengesahkan kemerdekaan Indonesia secara resmi. Oh, jadi mereka meneruskan kerja BPUPKI ya, Pak? Iya betul, mereka memastikan semua persiapan kemerdekaan berjalan lancar, mengesahkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan pemerintahan sementara. PPKI dibentuk supaya proses proklamasi kemerdekaan bisa berlangsung tanpa hambatan. Kenapa harus ada PPKI sih, Pak? Kenapa nggak BPUPKI aja yang langsung mengurus semuanya? Karena tugasnya memang beda. BPUPKI itu lebih ke merancang dasar negara, sedangkan PPKI bertugas mewujudkan dan meresmikan kemerdekaan. Lagi pula, saat itu situasinya sedang mendesak, jadi perlu badan khusus untuk mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Oh, jadi PPKI memang dibentuk untuk mengurus hal-hal yang penting terkait kemerdekaan ya, Pak? Pantesan bisa langsung proklamasi. Iya Andi, persis begitu. Kalau nggak ada PPKI, mungkin prosesnya bisa lebih lambat atau nggak teratur sama sekali. Baiklah, kita sudah membahas tentang kelahiran Pancasila dan peran pentingnya sebagai dasar negara kita. Kemudian kita sudah membahas tentang BPUPKI dan PPKI. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat mengenai topik ini? Tidak, Pak, terima kasih atas informasinya, itu sudah cukup. Oh iya, Pak, nanti kan habis ini istirahat, nanti makan di kantin yuk. Mohon maaf Andi, ini saya ada rapat guru-guru. Nanti kalau mau makan silahkan sama pacar kamu aja, saya sibuk. Oh, ya udah, Pak, makasih. Let's see it.